Oh, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum. Masuk pada bab yang baru, yaitu babun minasyirki lubsul halqah atau halaqah ya, wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Ya, bab yang keenam termasuk sebagai kesyirikan ya, memakai gelang kemudian benang ya, al khayt dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi bab yang keenam ini merupakan lanjutan daripada pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah ya, dan yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu syirik dan macamnya. Nah, pada bab yang keenam ini adalah menerangkan semua hal wasilah-wasilah yang dipakai manusia untuk menolak balak ya, seperti gelang ya, atau yang tergantung di mobil, tulisan-tulisan di rumah ya. Nah, ini mengingatkan kita dengan sebagian orang Tionghoa. Nah, antum kalau lihat di rumah-rumah itu kan tertulis warna backgroundnya merah, terus kemudian tertulis itu. Nah, sebagian orang Tionghoa juga sama, memasang yang namanya foto, ya kan, supaya apa, tidak diganggu dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia juga ada ternyata seperti itu, ya. Atau bahkan foto syekh, ya, Wali Songo dan lain sebagainya, gurunya dan lain sebagainya, maka itu tidak bermanfaat sama sekali, dan itu bisa jadi nanti sebagai wasilah ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dulu tentang syirik kecil, karena ini yang paling ringan dilakukan oleh manusia sebelum beliau menerangkan tentang syirik besar ya. Kemudian juga dalam bab ini diterangkan tentang di antara syirik kecil itu meyakini sebab. Artinya dengan sebab daripada wasilah ini ya, yang namanya mara bahaya itu bisa dijauhkan dan seterusnya. Nah, di antara syirik besar pada bab ini adalah bahwasanya sebab itu memberikan pengaruh ya, yang dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang meyakini dengan tulisan ini ya, akan terjauh dari yang namanya mara bahaya ya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala ya, menyebutkan surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya. Salam.
Surat Az-Zumar ayat 38 ini juga secara umum berbicara tentang akidah dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang terhadap akidah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin. Ya. Terangkanlah kepadaku tentang sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian seru. Ya. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan cahaya bahaya itu? Syukur. Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Ya. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Nah, maksudnya adalah ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seruan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Afara'aitum ma tad'un, terangkanlah kepadaku tentang sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian seru. Semuanya, ya, semuanya, entah itu berupa nabi yang mereka sembah, malaikat, jin, orang soleh, bahkan orang-orang soleh pun yang kita ketahui seperti Latta, Uzza, itu mereka itu adalah orang-orang soleh. Ya. Latta itu kan orang yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang berhaji. Ya. Nah, kemudian dengan ya, setelah mati ya kuburannya dibangun, atau minimal orangnya dulu digambar, kemudian kuburannya dibangun rumah ya, sehingga apa, orang-orang bertabarruk di situ ya. Nah, hal itu juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, orang-orang terdahulu kesyirikannya seperti itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hubungan antara bab dan kitab Tauhid. Bab ini memuat penyebutan sesuatu yang merupakan lawan dari Tauhid ya, yaitu mencari penghilang atau pencegah bahaya berupa selain Allah, dalam rangka memperingatkan terhadap hal tersebut, karena Tauhid dapat diketahui melalui lawannya. Tauhid tidak kita ketahui kecuali pertama dengan ilmu, mempelajari Tauhid. Yang kedua melalui lawannya, yaitu berupa kesyirikan ya. Begitu juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini Tauhid adalah di atas ilmu, kecuali jikalau yang membantahnya lebih benar ya. Seperti halnya filsafat bagi orang-orang yang belajar usuluddin, tetapi usuluddinnya adalah filsafat, maka filsafat ini disebut dengan usuluddin atau tauhid bagi mereka. Tetapi jikalau yang mempelajari usuluddin di sini adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan manhaj para sahabat, maka diketahuilah bahwasanya filsafat, ilmu kalam ini adalah racun dalam ilmu ya. Kenapa demikian? Karena filsafat itu yang menjadi masdar dalam istidlal, pengambilan dalilnya itu bukan Al-Quran dan Sunnah, melainkan akal. Padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya, wa'lam anna ya, lil basari haddan yantahi ilaihi kama anna al-aqla yantahi ilaihi, haddan yantahi ilaihi, bahwasanya yang namanya pandangan itu terbatas, dia punya batasan dan terbatas. Begitu juga dengan akal.
Akal itu terletak di kepala manusia. Jikalau dia mati, maka otaknya, akalnya juga mati. Kalau otaknya juga mati, apakah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah itu juga ikut mati? Wallahi la. Nah disitulah para jamaah sekalian, orang yang membenturkan antara dalil nas nakli dengan akli adalah orang yang sesat menyesatkan. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali yang tidak masuk akal. Ya, contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam Sunnah itu bahwasanya orang yang kentut itu maka batal daripada wudhunya. Kok kenapa malah justru yang bagian yang mengeluarkan kentut itu malah tidak diapa-apain, justru malah yang bagian wudhu itulah yang harus dicuci dan dibilas atau dibasuh. Nah ini secara akal gak masuk akal. Ya. Nah bagi orang-orang filsafat, ahli kalam, ini masuk akal bagi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil. Dan masih banyak lagi yang lain. Minasyirki, ya, di situ Syekh menjelaskan tentang kosakatanya. Termasuk kesyirikan, kata min di sini menunjukkan sebagian. Min litab'id. Ya, litab'id ba'dun. Ya. Yaitu termasuk salah satu syirik besar adalah meyakini bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya dengan sendirinya. Nah ini berarti apa? Sebab tersebut memberikan pengaruh. Makanya syirik besar. Ya. Atau termasuk syirik kecil jika meyakini bahwa sesuatu tersebut menjadi sebab datangnya manfaat dan tertolaknya bahaya. Nah itu bedanya. Ya. Jikalau berkeyakinan tentang sebab, ya, berkeyakinan tentang sebab. Ya. Al-halqati atau al-halaqati, ya, segala sesuatu yang melingkar. Makanya halaqah tafid itu disebut dengan halaqah karena melingkar. Makanya gelang itu juga disebut dengan halaqah. Ya. Wa nahwihima, yang semisal dengan keduanya, berupa segala sesuatu yang dipakai atau digantungkan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kalau orang Jawa, wallahualam, apakah suku yang lain juga sama, biasanya ada yang digantung di leher berupa kain, bukan kain, apa namanya, dari kulit. Biasanya warnanya antara hitam atau coklat. Nah di dalamnya ternyata terdapat raja. Raja itu dibenci para ulama. Ini saya dapatkan dari ustadz saya terdahulu tahun 2004 ketika saya mondok. Beliau di dalam sebuah muhadharahnya beliau mengatakan raja itu dibenci oleh para ulama. Kenapa demikian? Adakah di antara antum bisa membaca raja? Pertama, bisa membaca raja, bisa memahami raja, bisa menjelaskan tentang raja, dan bisa mendakwahkan raja. Semuanya nggak bisa. Apa maksudnya sin 5, kemudian ke bawahnya ha, kho, ini maksudnya apa? Bahkan ulama sehebat Imam Syafi'i pun juga nggak bisa baca itu raja. Makanya kan seperti keyakinan orang-orang yang membuat patung, dia membuat syariat sendiri, diyakini sendiri, gitu loh. Sama dengan sebuah pusaka keramat dalam tanda kutip. Pusaka keramat. Pusaka itu dibuat sendiri, ditempa dengan palu, api, dan seterusnya, pakai tirakatan, dan seterusnya. Kemudian diisi sendiri dengan tenaga dalam atau istilahnya kanuragan. Makanya ada kadikdayan, juga ada kanuragan. Kalau kanuragan itu
itu murni adalah sebuah gerakan daripada bela diri. Kalau kadikdayan yaitu itu. Nah, kemudian dikatakan ini benda keramat dan ini sakti, padahal dia sendiri yang buat. Iya. Nah, raf'ul bala'i, mengangkat bahaya, yakni menghilangkan bahaya ya tersebut setelah bahaya itu menimpa. Wa daf'uhu, dan menolak bahaya sebelum bahaya itu menimpa. Afara'aitum, apakah kalian mengetahui, yakni kabarkanlah kepadaku oleh kalian. Ini bentuk sebuah pertanyaan, istifham. Tapi istifhamnya adalah istifham ingkari, yaitu bertanya untuk mengingkari. Ya. Mata da'una, apa-apa yang kalian tempati meminta untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya. Ya. Makanya pada yaumul qiyamah nanti, di akhirat nanti, orang-orang atau sesuatu yang disembah itu nanti Allah perintahkan kepada mereka, orang-orang yang disiksa itu, untuk meminta bantuan kepada yang disembah. Ya. Bidurrin, terhadap suatu mudarat berupa penyakit, kefakiran, musibah atau kesulitan. Hal hunaka syifatu durrihi, apakah sembahan-sembahan tersebut bisa menghilangkan mudarat yang menimpa, yakni bahwa mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Ini Allah nyatakan sendiri. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya orang-orang yang disembah selain Allah atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu ditantang oleh Allah. Ya. Padahal di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka tidak akan mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu dengan suatu rahmat berupa kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan penghilangkan musibah. Makanya rahmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan dari manusia. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Artinya Allah jualah yang mencukupi diriku dan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Makna ayat secara global, Allah memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran. Makanya disebut dengan istifham ingkari. Makanya ini sebuah pertanyaan. Kadang pertanyaan itu kan butuh jawaban, kadang pertanyaan itu butuh jawaban na'am atau la, iya atau tidak. Maka ini istifham ingkari. Yang jelas, kadang juga istifham ingkari itu tidak bisa dijawab. Namanya juga ingkaran, pengingkaran. Ya. Tentang patung-patung yang mereka sembah bersama Allah, apakah patung-patung itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya? Maka mereka pasti akan mengetahui kelemahan patung-patung mereka terhadap hal itu. Kalau keadaan mereka demikian, telah batallah peribadahan kepada patung-patung tersebut. Bismillah. Nah, di samping ayat ini tentang istifham ingkari, pertanyaan berupa pengingkaran ini juga merupakan tantangan Allah terhadap mereka juga. Jadi Allah menantang mereka itu untuk mendatangkan manfaat dari yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas merupakan dalil tentang batilnya kesyirikan, sebagaimana batilnya bid'ah. Ya. Memakai gelang dan benang adalah termasuk ke dalam kesyirikan tersebut. Ya. Yang tidak mampu menolak bahaya atau mendatangkan manfaat buatan manusia. Ya, buatan manusia tidak mungkin bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Ya. Nah, kadang yang terjadi sebaliknya para jamaah sekalian, orang menjadikan benang, gelang dan lain sebagainya itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya.
Ini sebab dengan gelang tersebut ataukah bersungguh-sungguh dalam doa? Bersungguh-sungguh dalam doa. Iya. Makanya disitulah syubhatnya dari syaitan. Faedah ayat ini yang pertama, kebatilan perbuatan syirik, karena semua yang disembah selain Allah tidak berkuasa atas bahaya, tidak pula manfaat bagi para penyembahnya di dunia dan di akhirat. Dan bahkan akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat. Walaupun secara zahirnya, misalkan dia dijauhkan dari mara bahaya, ya. Akan tetapi secara batin itu betul-betul bahaya besar. Bahaya besar. Yang kedua, peringatan terhadap memakai gelang, benang atau selainnya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena hal itu tergolong sebagai kesyirikan yang sejenis dengan tujuan penyembahan kepada patung. Tetapi jikalau memakai gelang hanya untuk sebagai perhiasan, maka tidak masalah. Selama tidak ada akidah yang lain, selama tidak ada keyakinan yang lain. Saya jadi teringat dengan suatu kejadian. Jadi saya sedang istilahnya beristirahat sore, habis ngajar ya, di Depok waktu itu, ngobrol sama jamaah. Kemudian juga datanglah seorang penjual seperti penjual sendal, ya, penjual sabuk dan lain sebagainya. Nah kemudian mungkin dia melihatnya karena saya berjenggot, terus kemudian pakai gamis dan lain sebagainya. Dia minta amalan sama saya. Ya. Pak Kiai, saya minta amalan. Amalan apa mas yang sampean maksud? Kebetulan dari Jawa Barat, gitu. Ya kebetulan aja ya. Yang dari Jawa Barat tolong maafin, kebetulan aja. Karena memang kebetulan saya waktu itu ngajarnya sama orang-orang Jawa Barat. Ya karena kan di Depok kan Jawa Barat. Gitu. Amalan apa mas gitu? Ya amalan supaya rezeki saya itu lancar dan semua. Istighfar mas, cukup. Dan ibadah dengan baik. Nggak ada gitu bacaan ayat. Oh udah ada saya, udah ada. Jadi itu kemudian beliau cerita. Jadi sebelum saya kesini itu sama kiai saya itu, saya ke kiai saya, kemudian saya dikasih ini. Terus saya tanya, setelah itu, ya, mas ngasih duit gak ke dia? Iya, nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Iya. Tapi ya namanya orang yang mungkin tidak ngaji seperti kita itu, ya harus kita dakwahi, kita sampaikan ilmunya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan kadang dengan amalan-amalan tersebut justru membuat rezekinya seret ya gitu. Kenapa? Karena ada kesyirikan di situ. Karena ada kesyirikan. Nyatanya ya, saya beberapa kali melihat di YouTube itu rekaman-rekaman orang-orang ke kuburan, Wali Songo diantaranya. Dan ternyata sampai 2023 ini masih ada pengemis-pengemis di jalanan-jalanan gitu. Yang mau menuju apa? Gitu. Makanya betul saya pikir, loh, kenapa orang-orang yang ke kuburan itu minta keberkahan, sementara para pengemis malah mintanya dari orang pengunjung? Padahal di situ katanya diyakini bisa mendatangkan rezeki. Ternyata hal itu, keyakinan itu tidak diyakini oleh para pengemis. Gitu. Nah kalau sekiranya benar itu mendatangkan yang seperti itu, tentu saja pengemis yang puluhan itu nggak ada di situ. Ternyata betul perkataan yang semacam ini. Ya, makanya kadang kalau kita ingin membantah suatu perkataan, keyakinan itu kadang dengan akal sudah cukup, kadang loh ya. Walaupun yang lebih baik adalah mendatangkan qala Rasul, itu lebih afdal. Faedah yang ketiga, pensyariatan untuk mendapat kaum musyrikin guna membatalkan kesyirikan mereka. Tapi yang menjalaninya, melakukannya adalah ahli ilmu. Gitu.
ahli ilmu. Yang keempat, kewajiban untuk bersandar kepada Allah semata dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Bahkan yang sekecil pun perkara yang kita hadapi, ya, harus berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sendal yang bagus. Ternyata saya pernah melihat sebuah potongan video di Facebook. Saya kira tuh kalau dilihat dari segi bentuknya, ternyata sendal itu jelek sebenarnya. Polos banget. Ternyata harganya 3 juta. Ternyata harganya 3 juta. Sangat jelek sekali, polos banget. Nggak, paling kalau ada hiasan itu bawahnya. Karena nggak mungkin kalau misalkan dia itu di tempat yang basah itu, kan licin, jatuh dia. Nah ini kan nggak mungkin bagian bawah enggak seperti itu. Ternyata apa? Sudah warnanya jelek, kemudian warnanya polos juga, kemudian bentuknya juga biasa banget. Ternyata harganya luar biasa. Ternyata harganya luar biasa. Ya. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Ini diantara salah satu vonis, ya, status vonis daripada suatu hadis, yaitu la ba'sa bihi. Ya, kan ada sahih, ada hasan, ya, ada dhaif, mutawatir, ahad, gharib, masyhur dan seterusnya. Ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Maka beliau bertanya, gelang apa ini? Lelaki itu menjawab, penangkal wahina. Ya, beliau pun bersabda, lepaskanlah gelang itu karena gelang itu tidak akan menambah sesuatu pada dirimu kecuali kelemahan. Ya. Sebab jika meninggal dalam keadaan yang gelang itu masih melekat pada tubuhnya, engkau tidak akan beruntung selamanya, abadan. Alhamdulillah, kita nikmat Allah bisa ngaji tauhid. Ya, bisa ngaji tauhid. Itu nikmat luar biasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Mawarid. Kemudian Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disahihkan oleh Al-Hakim, dan pensahihan ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Nah, terdapat riwayat yang lain juga yang sama juga dari Imran bin Husain. Dia mengatakan, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rajul tadi afannya. Jadi riwayat ini dari Imran bin Husain yang rajul tadi. Ini rajul dalam mustalahul hadis disebut dengan apa? Mubham. Sering sekali saya membahas ini, rajul. Jadi kalau ada rajul di dalam hadis itu namanya mubham, dan itu la yadhurru al hadis. Karena selama kata rajul itu adalah sahabat atau di zaman Nabi SAW, maka itu la yadhurrul hadis sama sekali. Walaupun pada akhirnya nanti rajul ini diketahui namanya. Ya. Makanya kata Syekh Utsaimin, al-mubhamu la yadhurrul hadis. Ya, la yadhurrul hadis. Kenapa demikian? Karena keumuman dalil perkataan Nabi SAW tentang sahabat, kulluhum udul, mereka semuanya adalah adil. Ya.
Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi 'adudi halaqatun sufrun. Ya, aku masuk ke rumah Nabi SAW dan di tanganku itu ada tembaga, ada lingkaran tembaga atau gelang dari tembaga. Faqala ma hadhihi? Faqultu minal wahinah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini? Ya. Gelang apa ini? Faqultu, maka aku menjawab, minal wahinah, dari penangkal wahinah. Faqala in bidha. Nah, kalau di sini kan apa namanya, inzi'ha, kalau di riwayat yang lain in bidha, maknanya sama. Ya, maknanya sama, yaitu untuk melepas gelang tersebut. Nah, di kita juga banyak sekali. Ya, kadang juga yang yang dikalung itu juga di tangan dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Iya. Imran bin Husain adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai, salah seorang sahabat dan anak dari seorang sahabat. Iya. Beliau memeluk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar dan meninggal pada 52 Hijriah di Basrah. Ya, tentu saja yang namanya biografi semacam ini tidak lengkap, tidak cukup. Ya, maka kita harus mengembalikan kepada biografi yang lebih lengkap lagi. Walaupun sebenarnya juga tidak akan kita dapati biografi terlengkap tentang sahabat, karena tidak mungkin misalkan 63 tahun itu hanya ditulis dalam 10 lembar misalnya, nggak mungkin. Ya. Mahadhihi, apa ini? Ini merupakan pertanyaan yang bermaksud pengingkaran, berarti istifham ingkari. Walaupun lafadz dalam pertanyaan tersebut bukan istifham ingkari sebenarnya. Ya. Tetapi niatnya, tujuannya adalah untuk mengingkari, karena memang di dalam lafadz bahasa Arab itu untuk dijadikan sebagai lafadz pengingkaran dalam harful istifham itu tidak seperti ini. Mahadhihi itu. Al-wahinah yaitu sejenis penyakit yang menimpa tangan, entah itu gudikan ya dan seterusnya. Ya. Inzi'ha, lepaskanlah. An-naza'u berarti melepaskan dengan kuat. Wahnan, kelemahan. Ma'aflahta, kamu tidak akan beruntung. Al-falah berarti keberuntungan, kebahagiaan dan keberhasilan. Jadi saya teringat dengan kakak kelas saya. Jadi dia itu azan, kalau tidak salah saya lupa ya, itu azan asar. Nah, azan asar dia itu padahal tulisannya bagus banget. Khat riqai itu dia contoh bagi saya itu, khat riqai. Khat naskhi apalagi, itu Masya Allah tulisannya bagus banget itu. Orangnya juga cakep, terus tinggi ya, dari kota Reok itu. Nah, ketika dia berazan pada sampai hayya 'alal falah, dia apa? Hayya 'alal falah. Ada tasdid di situ pada lam, al-falah. Al-falah itu artinya petani. Petani disuruh ngapain itu? Ayo kepada petani, suruh ngapain? Apa suruh panen? Akhirnya setelah itu diketahui oleh mudir, pengasuh, seterusnya sampai dia lulus gak boleh azan. Gak boleh azan. Nah, saya juga membaca di Facebook itu ada seorang habis dihajar sama istrinya. Ya, ini cerita dari orang Arab. Jadi dia menulis az-zawjatur ra'i'atu. Ra'i'atu. Ya, ternyata dia itu salah nulis menjadi az-zawjatur rabi'atu. Az-zawjatur ra'i'atu, amazing wife. Apa artinya? Istri yang luar biasa. Ternyata dia salah nulis az-zawjatur rabi'atu, istri keempat.
Padahal istrinya baru satu. Tahu artinya enggak? Nah akhirnya diketahui oleh istrinya dia babak belur. Jadi bibirnya itu kayak seperti kena tawon gitu. Jadi meslek begitu. Jadi bibir bagian kanan itu lebih besar daripada bagian kiri. Kemudian mata yang bagian kanan itu juga agak berdarah gitu loh. Nah itulah bahasa Arab. Ra'i'ah itu luar biasa. Rabi'ah itu 4. Nah inilah bahayanya bahasa Arab jika kita tidak tahu. Iya. Makanya seperti saya memperhatikan pada zaman-zaman sekarang ini santriwan-santriwati itu pada membuat sebuah gombalan-gombalan dengan bahasa Arab. Gombalan bahasa Arab. Ya, aku adalah maf'ul mutlakmu karena kita sama gitu loh. Karena kita berasal dari yang sama. Kan perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk. Nah, maf'ul mutlak itu adalah maf'ul yang diambil dari fi'il itu. Misalkan begini. Yaqra'u Muhammadan qira'atan jayyidatan. Nah, ini maf'ul mutlak namanya. Aku denganmu bagaikan maf'ul mutlak. Karena apa? Kita satu. Kan yaqra'u itu kan fi'ilnya, yaitu apa? Kata kerja. Muhammadun adalah fa'il, kemudian maf'ulnya itu adalah qira'atan. Kan sama isim antara fi'il dengan isim. Isimnya ini qira'ah, ini maf'ul mutlaknya ini diambil dari fi'il seperti itu. Ya. Nah. Berapa menit lagi? Semenit. Nah, makna hadis secara global kepada kita, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan salah satu sikap Rasulullah SAW dalam memerangi kesyirikan dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Itu keinginan Rasulullah dalam hadis ini. Sikap itu adalah ketika melihat seseorang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Beliau bertanya tentang sebab ia memakai gelang tersebut. Nah ini diantara salah satu uslub dalam berdakwah. Artinya ketika kita berdakwah, bertanya kepada seseorang itu bertanya dulu kenapa dia memakai gelang. Atau yang semacamnya. Tidak langsung frontal. Oh ente memakai gelang ini syirik, musyrik, harus dibunuh. Anda pula tidak bisa begitu. Nah seperti antum dulu kemarin tanya sama saya, Injil itu enggak langsung dibilang, oh ente belum Islam sepenuhnya. Oh enggak, nanti balik lagi. Nah inilah yang disebut dengan uslub. Ya, Rasulullah langsung tidak mengingkari itu, tapi beliau bertanya apa sebabnya dia memakai gelang tersebut. Nah, monggo. Syafakallah. Minum jahe. Syafakallah. Kalau nggak makan kencur. Oh ya. Dalamin aja. Belokin ke dalam aja. Belok aja, tarik aja. Belok ya, bisa dibelok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu menjawab bahwa ia memakai gelang itu untuk melindungi diri dari penyakit. Maka beliau segera memerintah orang itu untuk melepas gelang tersebut dan mengabarkan bahwa hal itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan akan membahayakan dan akan menambah penyakit. Yang dengan alasan itu ia memakai gelang tersebut. Bahkan lebih dari itu, seandainya terus memakai gelang itu sampai meninggal, ia akan diharamkan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat, yaitu surga. Ya. Na'udzubillah. Hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang untuk menolak bahaya, karena hal itu termasuk kesyirikan yang akan menghilangkan keberuntungan. Jikalau dalam memakai gelang tersebut tujuannya seperti ini, ya, tujuannya seperti ini. Jikalau hanya untuk perhiasan saja tanpa adanya kepercayaan, keyakinan, akidah yang lain, tidak masalah, ya. Yang masalah seperti itu, ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, memakai gelang atau selainnya untuk melindungi diri dari penyakit termasuk sebagai kesyirikan. Ya, padahal tujuannya adalah supaya tidak mendapatkan penyakit. Padahal penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, apapun itu penyakitnya. Saya pernah bertanya, apakah penyakit HIV/AIDS itu bisa diobati dengan madu? Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya madu itu adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian, Pak. Ilasan itu. Dan ternyata dokter tersebut belum melakukan sebuah penelitian gitu, dan belum ada di dalam sebuah apa ya namanya, tabel atau apa sih, saya lupa. Kalau di dunia kedokteran itu belum ada di tabelnya itu. Ya, padahal hadisnya ini secara umum. Tapi ya disitulah kemaksiatan itu kadang sulit juga dihapus. Jikalau memang sudah saking besarnya kemaksiatan tersebut. Dan LGBT itu telah memberikan apa ya istilahnya, telah memberikan sumbangsih 40% daripada HIV/AIDS. 40%. Berarti besar sekali. Ya. Yang kedua, larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram, terkecuali jikalau memang tidak ada cara lain. Ya, teringat ketika ya waktu itu kalau tidak salah acara makan bersama di salah satu rumah orang kaya di Jakarta, di Matraman. Waktu itu ada Syekh Sulaiman Ruhaili dan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Ya. Waktu itu Ustaz Abu Qatadah kalau nggak salah yang tanya. Ya. Ustaz Abu Qatadah bertanya tentang kepada Syekh Sulaiman
tentang at-tadawa bil kai, berobat dengan kai, yaitu besi yang dipanaskan. Haram, kata beliau. Illa idza ihtaja ilaih, kecuali jikalau memang butuh dengan pengobatan seperti itu. Misalkan penyakit borok, entah itu apapun sebab penyakitnya. Ternyata mungkin bisa jadi di Jakarta ini dia sudah ke rumah sakit yang terlengkap di Jakarta ini, ternyata nggak sembuh-sembuh. Ya. Nah kemudian dia meminta fatwa kepada syekh, boleh tidak kai ini? Karena saya sudah kemana-mana, bahkan di rumah sakit terlengkap di Jakarta ini pun juga nggak mampu. Kata kalau syekh itu membolehkan silakan. Tapi kalau masih mengharap untuk berusaha, mungkin seluruh Indonesia atau mungkin ke Singapura juga monggo, maka harus dilakukan. Dilakukan sampai dia betul-betul maksimal. Ya kecuali jikalau dengan perjalanan tersebut justru malah dia kehabisan dana untuk berobat, ya jangan berarti. Gitu loh. Sebagaimana dalam hadis sahih di dalam Kitabul Miyah itu bahwasanya ya ketika seorang itu ada ya misalkan airnya cuma segini ya pas untuk minum selama perjalanan di atas laut. Kemudian air laut ini sangat banyak sekali. Kemudian kalau dia itu berwudu dengan air ini, maka dia tidak bisa minum. Kalau dia minum air laut, semakin apa? Semakin haus gitu. Ana tawaddu bima'il bahr, kata dia. Kata Nabi SAW, al-bahru al-hillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah seperti itu. Nah jikalau dalam perjalanan berobat itu justru malah akan menghabiskan dananya sehingga dia tidak bisa berobat, jangan. Karena tujuan berobat diantaranya kan adalah adanya uang itu. Nah kalau sama syekh dibolehkan untuk kai, silahkan. Ya, berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa tahu dengan kai tersebut dia justru mati. justru mati. Itu yang tidak diharapkan. Seperti juga berobat dengan tokek. Itu orang-orang Jawa biasanya. Iya. Nah sebagian di antara fikih kontemporer itu diantaranya sebagian kita, orang-orang kita kan tidak ada musim dingin. Musim dingin kan pasti ada di luar Indonesia. Nah orang-orang Indonesia itu diantaranya mereka bepergian ke Cina misalkan, atau ke Jepang, yang di sana itu turun salju. Sebagai seorang muslim kan tidak mungkin minum khamr. Ya, tetapi ada rukhsah daripada permasalahan tersebut jikalau meminumnya adalah hanya untuk menghangatkan, ada yang mengatakan boleh. Karena biasanya khamr itu apa? Alkohol itu adalah untuk menghangatkan. Tetapi alhamdulillah saya pernah hidup di Saudi itu pernah mengalami yang namanya musim dingin. Musim dingin di sana sangat ekstrim sekali. Kadang juga pernah juga mengalami musim panas itu sampai 56 derajat Celcius. Itu di pertengahan Ramadan. Gitu. Makanya kadang air mineral itu yang paling dingin itu kadang nggak cukup. Nggak cukup. Makanya pelumasnya adalah soft drink. Soft drink, tahu kan soft drink itu? Iya. Nah ternyata baru itu dahaga itu hilang seperti itu. Maka ada rukhsah di situ. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memudahkan urusan kaum muslimin. Di antaranya memakai piyama. Ya. Kemudian memakai jaket. Paling tidak meminimalisir daripada dingin. Gitu. Makanya di Indonesia ini kan sebagian yang dingin seperti di puncak dan seterusnya itu masih bisa diminimalisir. Pakai jaket aja kadang sudah selesai.
Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang belum tahu. Jangan, nah ini tadi saya ada istilah baru. Jadi amar ma'ruf itu jangan nyambi mungkar. Artinya apa? Ketika amar ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, jangan dengan kemungkaran juga. Akhirnya seperti itu, bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Iya. Makanya dalam mengingkari kemungkaran itu ada uslubnya, ada gaya bahasanya. Nah, dengan soal jawab itu bisa terurai yang namanya sebuah kesulitan kemungkaran. Kemudian setelah itu barulah diajari dengan lemah lembut. Yang keempat, bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Gak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Yang kelima, seorang mufti secara lebih detail menanyakan suatu masalah dan menghukumi sesuatu berdasarkan tujuan tersebut, ya, tujuan sesuatu tersebut. Nah, kadang seorang mufti itu tidak langsung bisa menjawab. Ya, tidak langsung bisa menjawab. Contoh, Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang suatu permasalahan haid. Ternyata beliau tidak bisa jawab langsung. Akhirnya apa? Beliau itu selama 4 bulan penuh mempelajari tentang haid di maktabah beliau, di perpustakaan beliau. Ya. Akhirnya setelah 4 bulan penuh itu, beliau barulah bisa memberikan fatwa tentang haid. Maka di sini juga, ya, bagi kita seorang talibul ilmi itu harus berhati-hati dalam memberikan fatwa. Kedua, ya, mempelajari sebuah permasalahan itu harus terperinci. Harus terperinci sehingga apa? Jawabannya nanti juga terperinci juga. Sehingga dengan demikian memahami permasalahan dengan perinci dan kemudian memberikan jawaban dengan perinci juga, selesai masalah. Yang keenam, bahwa syirik kecil termasuk ke dalam dosa besar. Ya, syirik kecil termasuk ke dalam dosa besar. Artinya apa? Syirik walaupun kecil juga berbahaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, bahwa kesyirikan tidak menerima uzur berdasarkan ketidaktahuan. Ini yang disebut dengan al-uzru bil jahli. Uzur karena sebab kejahilan. Ya, ini masih ikhtilaf. Masih ikhtilaf tentang ketidaktahuan. Jadi bahwa seseorang melakukan kesyirikan itu karena dia tidak tahu, maka tidak ada uzur bagi dia. Ada juga yang mengatakan dia berbuat kesyirikan karena ketidaktahuan, sebagian ulama memberikan uzur. Ya, semoga nanti saya bisa membahasnya lebih detail insyaallah ta'ala. Yang kedelapan, teguran keras dalam mengingkari pelaku kesyirikan dengan tujuan agar orang tersebut lari menjauh dari kesyirikan. Bukan sebaliknya, malah bangga dan kemudian dia membela kesyirikan tersebut sampai mati. Walayatubillah. Itu sangat menakutkan sekali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang teguh di atas tauhid dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. 4 menit lagi, monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Itu jin bisa memang bisa berserang dia, Pak, di benda-benda yang seperti keris, tombak itu bisa. Bisa.